arti dari kata disiplin? Kita biasanya mendengar kata disiplin. Arti dari kata disiplin itu apa? Mungkin boleh tahu? Ya Pak, disiplin sendiri yaitu mematuhi dan menjalankan peraturan yang ada. Jadi makna umum daripada disiplin adalah menjalankan dan mematuhi entah itu peraturan, ketentuan yang sudah ada atau yang sudah berlaku. Itu adalah makna disiplin yang kita ketahui. Tetapi bagaimana disiplin yang kita akan bangun adalah disiplin yang itu memang kita lakukan untuk menghargai diri kita sendiri, sehingga disiplin dalam artian itu adalah melakukan seluruh tanggung jawab untuk menghargai diri sendiri, bukan karena akan mendapatkan atau akan mendapatkan atau memperoleh apa setelah kita melakukan yang namanya disiplin itu. Sudah harus respon bila gak ada hukuman, gak ada apa, gak ini dilakukan gitu. Jadi kalau dari segi keimanan itu bukan lagi takut, tapi sudah malu, lebih ke tataran pada malu pada diri sendiri maksudnya. Kalau iman takut kan masih keimanan yang ada ya, yang masih agak ya agak nggak, maksudnya masih bilang rendah sih. Melakukan sholat karena takut, tapi kalau kita melakukan sholat karena malu kepada Allah, itu sudah tataran yang paling tinggi, bukan karena takut. Makanya takut sama malu itu tinggian malu daripada takut. Nah, di Jepang kan budaya malunya sangat kental sekali daripada budaya takutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan sejawat teman CGP Muhammad Yanuar. Setelah saya mengikuti diseminasi dari CGP Muhammad Yanuar untuk membangun budaya positif, kami dapat mendapatkan beberapa penjelasan tentang konsep-konsep inti pemahaman tentang penghargaan, hukuman, restitusi, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi. Saya sebagai pendidik membangun dan mendorong kedisiplinan siswa melalui kesadaran diri, yang mana di dalam kesadaran diri itu terdapat beberapa tahapan segitiga restitusi, dengan tahapan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, selama ini kami selaku pendidik terhadap anak-anak didik kami selalu menekankan, selalu memprioritaskan tentang faktor-faktor eksternal, sementara kami tidak terlalu menggunakan metode-metode internal. Untuk itu selanjutnya kami akan meningkatkan metode kami, yaitu internal kepada anak-anak agar lebih bisa sadar diri, mencari solusi terhadap diri sendiri dan meningkatkan keyakinan diri anak didik kami. Sekian yang saya pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sama. Bagaimana kabarnya Rama? Baik. Sudah tahu alasan Rama kenapa disuruh datang ke kantor? Tahu. Kenapa? Karena saya membuat terus bolehnya mengenai bunga di sekolah ini. Oh begitu. Jadi Rama dengan tidak sengaja pada saat bermain bola dan bolanya mengarah ke bunga. Terus bunganya rusak. Ya, semua orang pasti juga akan mengalami hal yang sama jika bermain bola dan tidak sengaja menendang, itu mengarah ke, kita arahkan ke, mungkin diarahkan ke kiper dulu ya, tapi akhirnya bolanya mengarah ke bunga dan rusak. Itu semua orang juga akan bisa melakukan atau mengalami peristiwa seperti itu. Jadi terus coba ceritakan bagaimana itu peristiwanya terjadi. Jadi saya istirahat semua anak-anak itu sebabkan untuk main sepak bola. Terus
saya nendang ke kiper, arahnya beda, mengarah ke bunga di sekolah ini. Dan kemudian Bunganya rusak. hubungannya rusak. Ya seperti yang tadi Pak Guru bilang, semua orang pasti akan mengalami hal yang sama jika tidak sengaja bermain sepak bola dan menendang yang tadinya diarahkan ke kiper ternyata mengarah ke bunga, bahkan bisa ke benda yang lainnya, akhirnya rusak. Jadi seperti itu ya. Nah, terus apakah melakukan kesenangan itu harus merusak barang-barang yang ada di sekolah? Tidak. Apa yang kamu yakini? Bermain dengan baik. Bermain dengan baik sehingga melakukan kesenangan tanpa harus merusak barang yang ada di sekolah. Terus kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini, Rama? Saya bakal cari bunga yang di rumah yang sama dengan tanaman di sekolah ini dan mengajak teman-teman untuk memperbaikinya. Terus kemudian siapa lagi yang akan kamu mintai bantuan agar kerusakan yang sudah kamu perbuat itu kembali seperti semula? Pak Jumat. Oh, penjaga sekolah. Ya. Kapan kamu akan melaksanakannya atau melakukan perbaikan yang tadi kamu katakan itu? Besok ya. Jadi melakukan kesenangan itu tidak seharusnya atau tidak harus merusak atau bahkan merugikan orang lain. Ya, dengan seperti ini, misalkan kamu berbuat salah dan bertanggung jawab atas kesalahanmu, itu kamu akan menjadi orang seperti apa, Rama? Bermain dengan lebih hati-hati supaya tidak mengenai barang-barang di sekolah ini. Nah, setuju. Jadi nanti kamu bermain hati-hati agar bisa lebih bertanggung jawab. Ya, berarti besok kamu usahakan memperbaiki masalah, yaitu dengan memperbaiki bunga atau tanaman yang rusak yang telah kamu lakukan, yaitu dengan cara tidak sengaja terkena bola ya. Besok ya, Pak Guru tunggu ya. Udah, silakan untuk keluar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sangat senang meskipun saya melakukan kesalahan, tapi Pak Guru tidak memarahi saya dan saya memperbaikinya dengan cara saya sendiri. Dan kedepannya lagi saya bakalan bermain sepak bola dengan berhati-hati lagi.